Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firnanda Pristiana Nurmaida dengan NRP 11101811032 akan mendemokan final project saya pada mata kuliah workshop antarmuka. Judul project yang telah saya buat yaitu Sistem Monitoring pada Mobil. Alur dari sistem monitoring tersebut secara umum yaitu: pertama, data sensor dibaca oleh microcontroller, kemudian data dikirimkan ke komputer, lalu data ditampilkan pada GUI ini. Salah satu dari data yaitu jumlah penumpang. Pada jumlah penumpang ini saya memberikan kapasitas maksimal yaitu sebanyak 12 orang. Apabila ternyata jumlah penumpang melebihi kapasitas, maka komputer akan mengirimkan perintah ke microcontroller untuk menyalakan LED. Kemudian LED menyala. Tapi apabila jumlah penumpang dikurangi sehingga kurang dari kapasitas maksimal, maka LED akan padam. Ini adalah gambar blok diagram dari sistem monitoring yang telah saya buat. Sini terdapat sebuah laptop, sebuah microcontroller, 3 buah sensor, 3 buah potensio, dan sebuah LED. Pada komputer dan microcontroller dilakukan komunikasi dua arah. Oleh karena itu, saya menghubungkan komputer dan microcontroller dengan menggunakan kabel USB. Data yang saya kirimkan dari microcontroller ke komputer adalah data hasil pembacaan 3 buah sensor dan nilai dari pembagi tegangan 3 potensiometer ini. Oleh karena itu, pin data dari sensor dan potensiometer saya masukkan ke beberapa pin input dari microcontroller. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, pada sebuah parameter jumlah penumpang, saya memberikan kapasitas penumpang maksimal, yaitu sebanyak 12 orang. Apabila ternyata penumpang lebih dari 12 orang, maka komputer akan mengirimkan perintah ke microcontroller untuk menyalakan LED. Oleh karena itu, saya menghubungkan pin output 19 ke LED. Yang mana nantinya apabila jumlah penumpang melebihi kapasitas maksimal tersebut, LED akan menyala. Dan apabila jumlah penumpang dikurangi, maka LED akan padam kembali. Berikut adalah tampilan hardware yang telah saya rangkai. Saya menggunakan 3 buah sensor dan 3 buah potensio. Untuk mendeteksi suhu dan kelembapan, saya menggunakan DHT11 sensor modul. Untuk mendeteksi suara, saya menggunakan sound detection sensor modul, dan untuk mendeteksi intensitas cahaya saya menggunakan LDR modul. Kemudian untuk menentukan nilai penumpang, gigi mobil, dan kecepatan mobil saya mengaturnya dengan menggunakan 3 buah potensio ini. Data dari DHT11 sensor saya masukkan ke digital input pin 22. Data dari sound detection sensor saya masukkan ke analog input pin A0. Data dari LDR modul saya masukkan ke analog input pin A1. Kemudian data dari potensio penumpang, gigi, dan kecepatan saya masukkan ke analog input pin A2, A3, dan A4. Ini adalah program pada Arduino IDE yang telah saya buat. Kemudian pin-pin pada microcontroller yang digunakan telah disesuaikan. Dan ini adalah program untuk membaca sensornya. Ini program untuk menampilkan sensornya. Dan kemudian ini adalah program untuk menyalakan lampu LED yang terhubung pada pin 19 apabila komen dari komputer masuk ke microcontroller untuk menyalakan LED. Kemudian saya mencoba untuk compile dan upload. Kemudian saya cek dulu di serial monitor, dan ternyata datanya telah berhasil di print. Kemudian ini adalah program yang telah saya buat pada
Visual Studio 2019. Dan ini adalah desain yang telah saya buat. Apabila programnya saya jalankan, maka tampilannya akan seperti ini. Pada tampilan awal, yang muncul adalah user login terlebih dahulu. Apabila saya belum login, maka menu-menu di sini tidak dapat dibuka karena button-buttonnya disable. Untuk login, saya harus mengisikan username dan passwordnya terlebih dahulu. Apabila ternyata password yang saya ketikkan itu salah, maka pada bagian bawah sini terdapat tulisan password salah. Apabila ternyata username yang saya ketikkan yang salah, maka pada bagian bawah sini terdapat tulisan username salah, sehingga saya harus menuliskan username dan passwordnya dengan benar, sehingga saya dapat masuk ke halaman home dan menu-menunya sudah bisa dibuka. Untuk melakukan komunikasi dari laptop ke microcontroller atau sebaliknya, maka kita harus mengoneksikan komputer dan microcontrollernya. Untuk itu, saya harus masuk ke menu connection, dan ini adalah tampilan connectionnya. Di sini, komunikasi portnya sudah otomatis terisi, sehingga saya hanya perlu menuliskan baud rate-nya. Saya isikan 9600. Kemudian saya menekan tombol connect. Untuk menampilkan semua data sensor, saya harus mengetikkan semua pada textbook ini, sehingga data suhu, kelembapan, resistansi LDR, dan kebisingan semuanya dapat ditampilkan. Apabila saya hanya ingin menampilkan data suhu, maka saya harus mengetikkan textbox pada textbox yaitu kata suhu saja, sehingga hanya suhu yang tampil, sedangkan yang lainnya tidak tampil. Begitupun yang lain, apabila saya hanya menginginkan data yang ditampilkan yaitu kebisingan, maka data suhu, kelembapan, dan resistansi LDR tidak dapat tampil dan hanya data kebisingan saja yang tampil. Begitu pula apabila saya hanya menginginkan data kelembapan atau resistansi LDR saja yang tampil, maka pada textbook ini saya hanya menuliskan kata kelembapan atau resistansi LDR saja. Kemudian saya lanjutkan untuk menu selanjutnya yaitu penumpang. Di sini ditampilkan banyak penumpang. Untuk banyak penumpang ini saya mengatur nilainya dengan menggunakan kotak sini. Apabila banyak penumpang saya tambah, maka ini seperti ini. Untuk penumpang ini saya menyeting penumpang maksimal sebanyak 12 orang. Sehingga apabila penumpang ternyata lebih dari 12, maka akan terdapat peringatan seperti ini dan lampu LED menyala. Apabila penumpang saya turunkan lagi sehingga kurang dari 12 orang, maka peringatan akan mati, tidak akan muncul lagi, dan LED akan mati. Kemudian saya lanjut ke menu kecepatan. Di sini kecepatan dan over gigi saya mengaturnya juga menggunakan potensio. Misalnya giginya saya ubah, maka seperti ini. Giginya saya atur pada gigi 3, dan kemudian kecepatannya saya atur pada kecepatan
km per jam. Dan kemudian saya lanjutkan ke menu suhu. Di sini terlihat jelas bahwa suhu ruangan saya di sini konstan 30 derajat Celcius karena saya berada di ruangan, bukan pada mobil aslinya. Kemudian untuk data kelembapan saya dapat dilihat kelembapan di sini juga konstan, yaitu sebesar 72%. Dan untuk resistansi LDR di sini 421 ohm. Apabila ternyata intensitas cahayanya sangat terang, maka resistansinya akan kurang dari 70, dan apabila sangat gelap, maka resistansinya akan lebih dari 500. Untuk membuktikannya, saya akan mencoba memberikan cahaya senter pada LDR. Apabila saya memberikan cahaya senter, maka resistansi LDR akan turun jadi kurang dari 70 ohm. Dan apabila cahaya senter saya matikan dan saya menutup LDR dengan tangan, sehingga resistansi LDR menjadi sangat tinggi, yaitu lebih dari 500 ohm, karena cahayanya tertutupi atau cahayanya gelap. Kemudian saya lanjutkan ke menu berikutnya, yaitu menu kebisingan. Di sini terlihat data pembacaan sensor sound detector. Nah, kemudian pada tampilan GUI ini, apabila ternyata microcontroller yang saya gunakan tercopot sebelum data koneksi dihentikan, maka pada komputer, pada tampilan GUI ini akan tertulis microcontroller terlepas di bagian bawah sini. Kemudian saya juga dapat menyimpan data-data yang diterima oleh komputer dengan menekan button Save Data pada folder. Kemudian saya memilih folder penyimpanan dan menuliskan nama filenya, misalnya history. Di situ pasti data sudah tersimpan pada folder yang saya pilih tadi. Kemudian untuk menampilkan histori data tersebut, saya juga dapat menampilkannya dengan cara memilih file histori data yang saya simpan tadi. Kemudian saya tampilkan dan akan tertampil pada listbox ini. Data yang tertampil ini dapat ditampilkan kapan saja, walaupun koneksi dari komputer dan microcontroller terputus. Berikut adalah cara untuk mendapatkan kriteria nilai tertentu yang telah saya lakukan. Karena saya telah mendemokan proyek dengan video ini, maka saya mendapatkan nilai tidak NSP. Karena saya telah menyelesaikan semua tugas, maka saya mendapatkan nilai good. Karena saya menggunakan hardware microcontroller, maka mendapatkan nilai combo. Dan karena GUI dapat mendeteksi secara otomatis apabila microcontroller terpasang atau terlepas, maka saya dapat mendapatkan double combo. Dan karena GUI mampu menampilkan kembali data yang tersimpan dari file dengan melihat histori data, maka saya mendapatkan triple combo. Namun, karena saya belum memanfaatkan library.net selain yang ada pada modul praktikum, maka saya tidak mendapatkan kriteria nilai ekstra combo. Sekian demo project yang telah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.